Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bersua bersama-sama mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini mestinya sebagaimana biasa kita membahas masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, khususnya dalam bidang muamalat, dalam bidang pernikahan, dan bidang sosial dan seterusnya. Namun pagi hari ini saya mendapatkan pertanyaan, lebih tepatnya pertanyaan dari DKM tentang pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau sebagian orang menyebutnya dengan aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beberapa istilah lain yang itu juga sebenarnya adalah masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita, bahkan di lingkungan masjid atau masjid-masjid sekitar kita, di lingkungan pengajian-pengajian, di lingkungan organisasi-organisasi Islam. Itu walaupun tidak berhubungan dengan fikih muamalah, tetapi berhubungan dengan kehidupan kita, berhubungan dengan masalah-masalah sosial. Karena kesalahpahaman di dalam mengartikan sebuah istilah itu menjadikan sebuah konflik dan terjadi gesekan sesama jamaah. Maka sangat diperlukan atau sangat perlu kita terangkan istilah-istilah seperti ini, paling tidak untuk menghilangkan kesalahpahaman di antara kita. Baik, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Walaupun ini sebenarnya kajiannya lebih kepada kajian akidah, yang mungkin tidak ada ustaz lain yang membahas masalah akidah, tetapi akidah yang terkait dengan kegiatan keagamaan di sekitar kita. Kita mulai dengan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya sudah ada sejak zaman sahabat. Sudah ada sejak zaman sahabat, terbukti dengan adanya istilah ini dalam buku-buku tafsir. Tepatnya pada ayat 105, sejak 103 sampai 105 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat dari 100, 101, 102, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu. Sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini 102 dari surat Ali Imran yang sering disebutkan oleh khatib ketika khutbah Jumat di atas mimbar. Tapi sebenarnya ini adalah manhaj, adalah jalan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hakikat takwa itu. Janganlah kalian wahai orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benar takwa, dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan memegang Islam. Bagaimana memegang Islam yang benar ini? Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Bertakwa yang benar itu adalah berpegang teguh kepada ajaran Islam, berpegang teguh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala secara berjamaah, jamaah bersama-sama, tidak boleh sendiri. Jamaah Sunnah wal Jamaah berarti di sini adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dengan sebenar-benar takwa serta berpegang teguh pada ajaran Islam secara bersama-sama. Artinya bahwa Islam ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri,
tapi harus bersama-sama. Tidak bisa ditegakkan secara pribadi-pribadi, tapi harus bersama-sama. Makanya dianjurkan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Berarti yang berjamaah ini sudah masuk ahlus sunnah wal jamaah. Paling tidak dalam sholatnya ahlus sunnah wal jamaah sukanya sholat jamaah. Nah, itu sederhananya seperti itu. Kemudian setelah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu panjang ayatnya. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika kalian pada waktu itu berpecah belah, bermusuhan. Ayat ini diturunkan kepada orang-orang Ansar dan Muhajirin, khususnya orang Ansar yang pada masa jahiliyah mereka kabilah-kabilah mereka saling berperang antara Aus dan Khazraj, ya. Bahkan antara Ansar dan Muhajirin, ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada umat Islam atau orang Ansar, ingatlah nikmat Allah ketika kalian berpecah belah, kemudian Allah memberikan nikmat kepada kalian sehingga fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana, kalian menjadi bersatu. Ini ahlus sunnah wal jamaah, bersatu. Kemudian ayat selanjutnya, setelah Allah memerintahkan kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum bayyinat. Dan jangan kalian seperti orang-orang yang selalu berpecah belah dan berselisih. Ini maksudnya orang Yahudi. Orang Yahudi yang sudah disebutkan ya, di dalam doa tadi, bahwa orang Yahudi suka berpecah belah. Dan ini ciri kelompok, ciri firqah. Yang sesat adalah suka berpecah, suka berselisih. Kalau ada umat Islam, golongan umat Islam, organisasi Islam yang suka berselisih, bukan kita katakan sesat, tetapi mempunyai sifat-sifat orang Yahudi, ya. Jadi dia sudah mulai menyelewengkan dari ajaran Islam yang minta kita untuk bersatu. Makanya kalau orang suka berselisih, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu tidak berselisih. Seandainya berselisih, ya, dia segera akur kembali, segera bersatu kembali. Apalagi kalau selisih dalam masalah teknis, selisih dalam masalah organisasi, itu mereka saling memaafkan. Jadi apalagi berselisih dalam masalah itu. Begitu juga berselisih dalam masalah fikih, tidak masalah berbeda pendapat. Hanya berbeda pendapat yang satu, pendapatnya ini, fulan berpendapat A, fulan berpendapat B, sudah berselisih dan bermusuh-musuhan. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Menurut ayat ini, bahkan termasuk sifat orang Yahudi. Maka di dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu juga disebutkan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik. Kalau tadi jangan seperti orang Yahudi. Dalam surat Ar-Rum disebutkan jangan seperti orang musyrik. Apa orang musyrik itu? Bagaimana orang musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum, yang memecah belah agama. Wa kanu syi'a, mereka berpecah belah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan bangga terhadap golongannya. Fanatik golongan termasuk sifat orang Yahudi, fanatik golongan termasuk sifat orang musyrik. Dan kalau ada umat Islam yang bersifat atau punya sifat fanatis golongan, berarti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Paling tidak sifatnya bukan sifat ahlus sunnah wal jamaah. Maka fanatis golongan ini yang membuat akhirnya orang berpecah belah, menganggap yang lain salah semuanya, bahkan menganggap orang lain kafir, orang lain
sesat, dirinya yang benar, dirinya satu-satunya kelompoknya yang punya tiket masuk surga, yang lain setara. Ini salah satu sifat aliran sesat. Kemudian setelah itu, ini intinya, setelah itu Allah SWT berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah-wajah itu putih dan wajah-wajah gelap atau hitam. Ibnu Abbas di dalam tafsirnya, Ibnu Abbas salah satu sahabat dan ahli tafsir, mengatakan yauma tabyaddu wujuh, pada hari itu wajah-wajah mereka putih berseri-seri. Ibnu Abbas mengatakan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas, kemudian dinukil oleh beberapa ahli tafsir, termasuk tafsir Ibnu Katsir di dalam bukunya Tafsir Al-Quran Al-Azim. Jadi ahlus sunnah wal jamaah sudah ada sejak zaman Ibnu Abbas ketika menafsirkan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Tabyaddu berseri-seri putih wajahnya, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Wa taswaddu wujuh, dan wajah-wajah pada waktu itu gelap hitam, itu siapa? Ahlul iftiraq, ya, adalah orang-orang yang suka berpecah belah atau dikatakan aliran sesat. Ada sebagian tafsir mengatakan ini khawarij, orang-orang yang menentang Imam Ali radhiyallahu anhu, orang-orang yang menentang kaum muslim secara umum, ya, yang orang kaum muslim secara umum disebut khawarij, yang keluar dari jamaah, yang keluar dari jamaah pada waktu itu, keluar dari jamaah Imam Ali radhiyallahu anhu. Ini sejarah ahlus sunnah wal jamaah di dalam Al-Quran, di dalam buku-buku tafsir. Kemudian marilah kita melihat pengertian as-sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun itu adalah orang yang memiliki, ahlun dia ahli dalam bidang tertentu, berarti dia memiliki kemampuan dalam bidang tertentu. Ahlun bisa dikatakan keluarga, karena seseorang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Kalau ahlus sunnah wal jamaah maksudnya kelompok sunnah dan jamaah. Sunnah di dalam bahasa berarti adalah kebiasaan. Kebiasaan seseorang. Hasanatan am sayyi'atan. Kebiasaan itu bisa jadi kebiasaan baik dan bisa jadi kebiasaan buruk. Itu dikatakan sunnah secara bahasa. Pengertian yang sering pengertian yang sering dipakai di dalam bahasa Arab. Dalilnya apa? Dalilnya ada dua paling tidak. Pertama, di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa la yanqusu min ujuri saya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sanna fil islami, membuat jalan, membuat kebiasaan, sanna dan bahkan sanna tariq, itu berarti membuat jalan baru, jalan supaya orang bisa berjalan dengan jalan yang dibuat tadi. Sanna qawanin, itu membuat aturan. Di sini man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat jalan dalam Islam, jalan yang baik, maka orang itu akan mendapatkan pahala. Falahu ajruha wa ajru man amila biha, dan mendapatkan pahala orang yang mengikuti jalan itu. Ya, kalau orang buat jalan ke masjid ini, pertama siapa yang buat jalan? Kemudian semua orang bisa melewati jalan itu, maka yang buat jalan itu dapat pahala sebanyak pahala orang yang mengikuti jalan itu. Maka yang buat jalan ke masjid ini siapa? Pengembang, ya.
follower ya, itu pahalanya banyak. Kalau niatnya memang ibadah, kecuali kalau niatnya nyari keuntungan. Saya membuat jalan ini supaya dapat uang, itu lain cerita. Tapi kalau kita membuat jalan tanpa diperintahkan, karena niatnya ibadah supaya jamaah masjid muhajirin bisa datang ke masjid ini, maka orang itu akan dapat pahala dan pahala semua orang yang mengikuti. Atau orang ini katanya nama atau baru Pak? Baru ya, jangka baru. Maksana fil Islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang pertama kali mengusulkan agar masjid ini diberi karpet hijau, apalagi yang membeli dia dengan uang pribadi dia, maka berarti dia berpahala membeli karpet dan pahala orang yang menduduki karpet ini. Nah, sedekah jariyah. Umpamanya ini ada rekaman, barang siapa yang membuat rekaman pertama kali, alat untuk merekam ya, termasuk rekaman, termasuk editing, termasuk alat-alat yang lain, kemudian alat itu dipakai untuk kebaikan ya, maka orang yang buat pertama kali seandainya muslim, maka orang muslim itu akan mendapatkan pahala karena membuat pertama kali sesuatu yang baik, dan akan diikuti pahala-pahala orang yang memakainya untuk kebaikan. Subhanallah. Ini arti daripada mansan nafil Islami, barang siapa yang membuat jalan, membuat kebiasaan baru dalam Islam, maka dapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Ada pertanyaan, Ustaz, bukankah Islam itu sudah sempurna agamanya? Kalau membuat jalan baru berarti membuat ajaran baru dalam Islam, berarti kan bid'ah, berarti kan malah berdosa. Kita katakan bahwa asbabul wurud hadis ini, sebab keluarnya hadis ini adalah suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya kumpul seperti ini ya, di satu tempat. Tiba-tiba ada datang salah seorang sahabat datang. Orang tersebut ya, pakainya cuma sampai kusut, tidak terawat, dalam keadaan lapar ya. Ternyata dia orang yang memang datang dari jauh ya, tidak punya harta ya, tidak punya sanak saudara, kemudian datang kepada Rasulullah SAW minta bantuan. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, ini ada teman kita yang butuh bantuan. Kita yang butuh bantuan. Siapa di antara kalian yang mau membantu, silakan maju memberikan apa saja yang dia miliki. Ditunggu sejenak, begitu. Berapa menit tidak ada yang bergerak sedikit kok. Mungkin dia ragu atau bagaimana. Tiba-tiba di saat-saat keheningan yang menyelimuti seluruh jamaah pada waktu itu, tiba-tiba menyeruak seseorang maju ke depan memberikan beberapa makanan yang berupa tamar. Ya Rasulullah, ini saya punya beberapa kurma, saya berikan untuk orang yang membutuhkan ini. Setelah keheningan itu dipecahkan oleh satu orang ini, karena dia pertama kali yang maju memberikan makanan kurma itu. Setelah itu orang-orang berikutnya ikut maju, ya Rasulullah, saya menyumbang pakaian, saya menyumbang uang, saya menyumbang ini, sehingga dimulai dari orang yang menyumbang tamar pertama kali itulah, kemudian jamaahnya jadi ikut-ikutan, akhirnya terkumpul bantuan yang banyak bisa dipakai, bisa dibantukan kepada orang yang membutuhkan ini. Kemudian Rasulullah bersabda, man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat kebiasaan baru, berarti di sini bukan sesuatu yang tidak diajarkan Islam, tetapi yang dimaksud di sini adalah sedekah. Sedekah bukan bid'ah. Membantu orang lain bukan bid'ah, membantu orang lain adalah sesuatu yang baik. Cuma manusia pada waktu itu tidak mengerjakannya. Manusia pada waktu itu malu-malu mau melaksanakannya. Dia berinisiatif pertama kali. Itu yang dimaksud dengan membuat kebiasaan
kebiasaan baru yang telah membuat kebiasaan baru dalam ajaran Islam yang ada ajarannya, tetapi manusia meninggalkannya. Dihidupkan kebiasaan baru itu. Kebiasaan itu dihidupkan lagi oleh dia, maka dia dapat pahala. Umpamanya sholat tarawih. Sholat tarawih sejarahnya sebagaimana kita ketahui, karena Rasulullah SAW pada waktu itu sholat tahajud sendirian di rumah beliau. Suaranya terdengar oleh para sahabat atau mungkin di luar. Yang jelas sholatnya di sekitar rumah dan sekitar masjid, karena rumah beliau berdekatan dengan masjid. Karena ada sahabat yang melihat beliau sholat tahajud, diikutilah dari belakang, berjamaah di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah diam saja. Kemudian malam itu karena ada beberapa jamaah ikut, pagi harinya menyebar berita itu. Pada malam kedua jamaahnya semakin banyak. Ya, pada malam ketiga semakin banyak. Ya, pada malam keempat masjid sudah tidak cukup. Semua orang kepengen sholat bersama Rasulullah SAW, tetapi ditunggu Rasulullah tidak keluar sampai pagi. Ketika subuh ditanya Rasulullah, tadi malam kami semuanya menunggu. Rasulullah mengatakan, saya paham dan saya tahu kamu menunggu. Sengaja saya tidak keluar karena saya khawatir kalau saya keluar itu nanti dianggap itu wajib. Maka saya kasihan kalau sudah wajib kalian susah. Maka sengaja saya tidak keluar. Dan sampai meninggal dunia beliau juga tidak keluar-keluar, artinya tidak sholat tarawih. Cuma 3 malam ini saja sampai akhir hayatnya tidak sholat tarawih lagi. Berarti kan ini kan sunnah. Cuma karena Rasulullah SAW itu takut yang sunnah ini menjadi wajib, beliau tidak keluar. Kemudian setelah beliau meninggal, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dalam masa pemerintahannya tidak ada sholat tarawih karena beliau benar-benar memegang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau meninggal, datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, melihat manusia di masjid sholat sendiri pada waktu malam. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ini baiknya kalau imamnya satu. Maka memerintahkan seluruh jamaah masjid untuk berkumpul dan sholat tarawih berjamaah, imamnya satu. Maka Umar bin Khattab mengatakan, nikmal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah itu artinya apa? Sesuatu yang baru. Maksudnya dalam bahasa sesuatu yang baru maksudnya apa? Karena selama ini tidak ada yang menganjurkan sholat tarawih berjamaah. Padahal sebenarnya sudah ada, yaitu pada zaman Rasulullah SAW selama 3 malam. Karena tidak ada yang menghidupkan. Dan kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, berarti tidak usah khawatir kalau diwajibkan karena sudah ada, nggak ada wahyu lagi, nggak mungkin diwajibkan. Maka seluruh kaum muslimin sepakat dengan Umar. Akhirnya muncul namanya sholat tarawih berjamaah. Maka Umar bin Khattab masuk dalam kategori man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Man Khattab termasuk orang yang menghidupkan sunnah pertama kali setelah ditinggalkan oleh Abu Bakar Siddiq, ditinggalkan oleh Rasulullah SAW karena khawatir diwajibkan, maka dihidupkan lagi oleh Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab dapat pahala seluruh orang yang sholat tarawih sampai hari kiamat. Nah, ini hadis yang pertama bahwa sunnah adalah kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk hadis berikutnya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Sebaliknya kata Rasulullah, barang siapa yang membuat jalan kebiasaan jelek, maka dia dapat dosa. Falahu wizruha wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengikutinya. Barang siapa membuat kebiasaan jelek, umpamanya siapa sih pertama kali yang membuat ide dangdutan di Indonesia?
zaman dulu nggak ada dangdutan. Zaman Majapahit nggak ada. Adanya sejak kapan? Tahun berapa? Itu diselidiki. Siapa pertama kali yang dangdutan itu? Maka orang itu karena hadis ini mensanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang membuat kebiasaan jelek dangdutan pertama kali, kemudian diikuti seluruh orang Indonesia, ya akhirnya jadi rusak seperti itu, maka orang itu dapat dosa dan dosa yang mengikutinya sampai hari kiamat. Alangkah ruginya orang itu. Dia hanya punya ide, akhirnya dosanya ke dia semuanya. Termasuk umpamanya siapa pertama kali yang punya ide rokok. Kalau kita katakan rokok itu makruh atau haram sama aja, tidak ada yang mengatakan wajib kan? Dan tidak ada yang mengatakan sunnah. Paling tidak makruh atau haram. Berarti pertama kali yang buat ide siapa? Maka orang itu dapat makruh, seluruh orang mengikutinya berapa juta dan dapat dosa dikatakan haram ya, kepada orang yang melakukan semua. Makanya kita harus hati-hati kalau membuat kebiasaan baru yang jelek, dosanya besar. Tapi hendaknya kita membuat kebiasaan baru inovatif untuk hal yang baru, sehingga orang yang ikuti kita akan dapat pahala. Ini disebut dengan shadaqatun jariyah, au ilmun yuntafa'u bihi, au waladun saleh yad'ula. Ada 3 itu. Shadaqatun jariyah, membuat masjid pertama kali, berarti seluruh yang sholat di sini akan pahalanya akan ikut kepada orang yang membuat masjid pertama kali. Dan shadaqatun jariyah berupa uang, artinya masalah karpet. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi. Kalau seseorang buat ilmu, ini ceramah seperti ini, kemudian orang mendengarnya, mengikutinya, maka yang ceramah akan dapat pahala seluruh orang yang mengikutinya. Makanya kalau yang mengikuti di sini mungkin ada berapa 100 atau kurang lebih ya, kurang daripada itu. Supaya lebih lagi, bagaimana kalau ceramah seperti ini ditaruh di internet supaya orang bisa dengar dari seluruh dunia, seluruh Indonesia. Makanya dapat banyak. Orang mengarang buku, kemudian bukunya menyebar, dibaca orang sepanjang masa, maka dia dapat pahala orang yang membaca dan mengikuti tulisan buku itu. Namanya ilmun yuntafa'u bihi. Kemudian yang terakhir, waladun saleh, anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Makanya kalau orang paham hadis ini, dia akan punya cita-cita bisa punya anak 10, 15, 20, 25, sebanyak-banyaknya dia buat. Kenapa? Karena kalau anaknya soleh, kan yang membuat pertama bapak dan ibunya kan. Kalau anaknya soleh, anaknya ngaji, anaknya hafalan Quran, anaknya jadi ustaz, anaknya jadi dokter, anaknya jadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, maka seluruh pekerjaan anak itu masuk ke pahala orang tua. Walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia di kuburan, terus pahalanya ngalir terus. Makanya ada suatu hadis disebutkan seseorang yang sedang di surga, jadi ada di surga. Kemudian Rasulullah bersabda, Innallaha la yarfa'ul 'abda fil jannah. Sesungguhnya Allah SWT mengangkat derajat seorang hamba di surga. Bi istighfari waladi, dengan istighfar anaknya. Maka orang itu ketika diangkat ke surga yang lebih tinggi, dia bertanya, ya Allah, kenapa ini? Saya sudah meninggal dunia, amal saya sudah terputus. Tidak, itu karena anak kamu sekarang sudah menghafal Al-Quran. Anak kamu sekarang sedang berbuat baik sama orang, sedang sedekah. Maka seluruh pekerjaan itu bisa mengangkat orang tuanya. Makanya rugi kalau kita membatasi anak kita. Ya. Kalau perlu buat anak lagi terus selama Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita dan selama kesempatan masih ada. Kenapa kita batasi amal soleh seperti ini? Bukan Nabi Sulaiman
pernah bercita-cita dalam Sahih Bukhari, ya, saya kepingin ya, menggauli istri saya, atau waktu itu bukan istri, apa namanya, budak-budak saya yang jumlahnya 99. Dan saya kepingin darinya muncul seorang anak laki-laki, semuanya penunggang kuda, mujahid fisabilillah. Satu malam sudah 9 anak lahir. Gimana ya? Sulaiman. Cuma beliau lupa insya Allah. Nabi Sulaiman lupa insya Allah. Ya lupa. Akhirnya tidak ada yang hamil. Cuma satu yang hamil itu pun nggak sempurna. Kenapa? Nggak bilang insya Allah. Kalau bilang insya Allah, langsung hamil semuanya 100 anak dalam satu malam. Subhanallah. Itu saat itu kalau jadi mujahid semuanya pahalanya masuk ke Nabi Sulaiman. Jadi rahimahullah baru sunat makna pertama. Hadis kedua, supaya tidak mempanjang, adalah hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sesungguhnya kalian umat Islam akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wal dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta, hatta idza dakhalu jurna dhabbin adakatuhu, walaupun mereka orang-orang sebelum kamu masuk dalam lubang biawak, kamu akan ikut ke dalamnya. Saking takut butanya terhadap orang-orang sebelum kamu. Dan para sahabat mengatakan, al-Yahud dan Nasara, apakah itu Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, faman idzan, kalau enggak mereka siapa? Di sini disebutkan latat tabiun nasana maka qablakum. Sesungguhnya kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan. Jadi kebiasaan jelek, enggak mau kebiasaan baik. Kebiasaan jelek orang Yahudi dan orang Nasrani. Kita lihat sampai sekarang, zaman sekarang, setiap generasi muda Muslim dan Muslimah itu sudah kebiasaannya mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Ada istiadatnya, gaya rambutnya, menggunakan anting-anting, laki-laki menggunakan anting-anting, bahkan ditaruh di hidungnya, ditaruh di sininya satu, ya macam-macam lah. Celananya disobek setengahnya, begitu macam-macam. Itu dalam masalah pakaian, belum masalah musik, belum masalah macam-macam. Tidak bisa diterangkan satu-satu, yang jelas hampir seluruh lini kehidupan kita mengikuti orang Yahudi dan Nasrani dan kebiasaan jelek. Karena Rasulullah telah menyebutkan latat tabi'unna sanana, kebiasaan jelek. Ini kebiasaan menurut bahasa, sunnah menurut bahasa. Kita masuk kepada sunnah menurut istilah. Menurut istilah sunnah bisa diartikan tujuh arti. Yang pertama, sunnah menurut siapa? Sunnah menurut ahli hadis. Dalam ilmu hadis, sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perkataan, perbuatan maupun ketetapan, baik itu yang berupa perkataan atau sesuatu yang zahir maupun yang batin, baik itu sifat khulqiyah maupun khalqiyah, akhlak maupun bentuk tubuh beliau. Itu sunnah dalam hadis. Jadi sunnah dalam hadis itu apa yang berasal dari Rasulullah, apa saja, perkataannya, perbuatannya, ya, pikirannya, ketetapannya, badannya, jenggotnya, rambutnya, matanya. Jadi di dalam hadis disebutkan mata Rasulullah seperti apa, jenggotnya seperti apa, badannya seperti apa, bagaimana cara berjalan, bagaimana akhlak beliau, bagaimana cara berbicara beliau, bagaimana cara bermuamalah dengan istrinya, dengan sahabat-sahabatnya. Itu namanya sunnah menurut ilmu hadis. Ya. Sekarang kita menginjak kepada sunnah menurut ahli fikih. Ahli fikih mengatakan, perbuatan itu sunnah. Kemarin namanya puasa Asyura tanggal 9, tanggal 10, itu hukumnya sunnah.
wajib. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut ahli fikih. Bedanya apa antara ahli hadis dan ahli fikih? Kalau ahli hadis menyatakan bahwa seluruh perbuatan Rasulullah itu sunnah. Kalau ahli fikih enggak. Yang sunnah itu yang tidak wajib. Makanya orang bertentangan di sini, berselisih pendapat padahal berbeda pandangan. Ya kan? Seperti orang buta yang memegang gajah. Oh, gajah itu kayak tiang, dia megang kakinya. Itu gajah itu kayak cambuk karena dia megang ekornya dan seterusnya. Ini juga begitu, sunnah itu begini. Gunakan makan pakai tangan itu sunnah enggak? Nah, begitu. Oh, itu sunnah. Yang lain enggak. Yang sunnah itu pakai sendok. Karena megangnya 3. Rasulullah kan makannya kalau pakai 3 ya makannya kan. Maka orang mengatakan sunnah itu pakai tangan, pakai 3 jari. Ya pakai sendok katakan sunnahnya pakai sendok karena sendok itu megangnya 3 gitu. Nanti masih makan nasi udangnya pakai sendok atau pakai tangan. Nah, begitu juga rambut Rasulullah itu sampai mana? Sampai mana yang bahu. Maka banyak sebagian pemuda-pemuda itu rambutnya ke bahu. Ini sunnah. Kenapa Rasulullah rambutnya ke bahu? Yang katakan itu enggak sunnah itu karena Rasulullah rapi rambutnya. Lah ini juga berselisih pendapat. Kita katakan bahwa itu menurut sunnah dari sisi apa? Menurut pengertian siapa? Menurut pengertian ahli hadis yang memang seluruh apa yang dikerjakan Rasulullah sunnah. Dia naik unta, sunnah enggak? Sunnah. Naik mobil itu enggak sunnah. Sunnahnya naik unta. Menurut ahli hadis benar sunnahnya naik unta karena beliau naik unta. Ya, beliau ya rumahnya kecil gitu kan. Kemudian mungkin makannya di bawah. Dan masjidnya dari pelepah kurma. Ini enggak sunnah ini. Tiangnya dari mana dari pelepah kurma? Makanya ada kiai yang aku dirinya kiai dari Jawa Timur itu mengatakan enggak boleh sholat di atas karpet. Yang mana sholat itu sholat di atas tanah. Maka dia mewajibkan seluruh murid-muridnya, ayo kalau sholat di atas tanah, di lapangan itu enggak boleh kan di atas rumput. Yang mana sholat enggak ada rumput, harus di atas tanah. Saya katakan tanahnya harus tanah Madinah. Kalau tanah Jawa Timur itu nggak guna. Dan pakaiannya dipakai Rasulullah. Makanya ada pakainya bagaimana? Ada pakai apa namanya itu serban. Guna. Kopiah ini nggak guna. Nggak ada pada zaman Rasulullah. Ribut orang. Kenapa? Karena berbeda pandangan dalam mengartikan sunnah. Sunnah itu apa sih? Maka tadi orang ahli hadis sunnah itu seluruh yang dikerjakan Rasulullah. Tapi kalau ahli fikih enggak, sunnah itu yang diperintahkan tetapi tidak diwajibkan. Ya, seperti sholat sunnah, puasa sunnah. Yang ketiga, menurut usul fikih, sunnah adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran itu sunnah. Makanya hadis-hadis qudsi itu dikatakan sunnah. Hadis yang berangkat tentang tafsir Al-Quran itu tidak sunnah. Atau hadis yang berangkat tentang turunnya Al-Quran tidak sunnah karena itu Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, sunnah artinya dari petunjuk. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajid tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian mengikuti mengikuti petunjukku dan petunjuk khulafaur rasyidin sudahku, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Pegang teguh, gigit dengan gerahan kalian. Di situ berarti sunnah juga sunnahnya para khulafaur rasyidin. Makanya sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bukan mazhab Syafi'i atau ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa khutbah Jumat ada dua.
oh itu bid'ah, coba bid'ah ini sunnah khulafaur rasyidin. Karena apa? Dilaksanakan oleh Utsman bin Affan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Nah, itu perbedaan pendapat. Keempat, kelima, sunnah. Ini saya cepatkan karena sudah siang. Sunnah yang kelima artinya sunnah itu adalah lawan dari bid'ah. Oh, ini sesuai dengan sunnah, berarti bukan bid'ah. Bid'ah berarti tidak nyunah. Tidak nyunah itu artinya bid'ah. Kadang-kadang dipakai untuk itu. Yang keenam, sunnah berarti bukan syiah. Bukan syiah. Jadi makanya seluruh ormas di Indonesia yang bukan syiah berarti dia ahlu sunnah, sunni, karena bukan syiah. Sunni, syi'i. Yang ketujuh, sunnah berarti tauhid atau akidah. Maka ada kitabu sunnah, maksudnya kitab akidah. Tamassaku bis sunnah, bukan teguh sunnah, artinya megang teguh akidah yang benar. Ini makna sunnah menurut istilah secara cepat. Ya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, kalau kita artikan seperti ini belum jamaah apa ya? Ini jamaahnya tahun depan ya, bulan Januari ya. Karena bulan Desember besok namanya nggak bisa ya. Tahun depan ya. Jamaah itu kalau nggak cukup, mudah-mudahan cukup kita terangkan. Sunnah, ahlu sunnah berarti orang yang, kalau di sini diartikan orang yang selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apakah menurut ahli hadis, apakah menurut ahli fikih? Paling tidak ahli fikih dia mengerjakan tidak hanya yang wajib-wajib saja, tapi juga mengerjakan yang sunnah-sunnah. Berarti orang yang puasa Asyura 9 dan 10 dia ahlu sunnah. Barang siapa yang sholat tadi sebelum subuh, sholat fajar, sunat fajar berarti ahlu sunnah. Dia membaca hadis, mempelajari hadis berarti ahlu sunnah. Dalam hal ini orang yang berkeyakinan bukan keyakinannya syiah berarti dia ahlu sunnah ya. Orang yang meninggalkan bid'ah berarti dia ahlu sunnah. Orang yang memegang akidah yang benar berarti dia ahlu sunnah. Secara umum itu ahlu sunnah. Makanya kalau orang ngaku ahlu sunnah dia harus berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Lepas perbedaan pendapat di masjid harus pakai pelemah korma atau tidak, nah itu perbedaan pendapat. Walaupun sekarang kita yakini bahwa itu bukan sunnah pakai pelemah korma, tapi artinya kalau ada niatnya dia semangat mengikuti Nabi Muhammad SAW, kan dia dapat pahala niatnya, bukan dapat pahala kerjaannya. Seperti terjadi pada zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab ketika haji itu nampak tilas, ya, nampak tilas Rasulullah SAW dalam perjalanan haji. Bagaimana maksudnya nampak tilas? Ketika haji itu beliau direkam begitu pakai otaknya direkam, dihafal. Beliau naik otaknya di mana? Berhentinya di mana? Kencingnya di mana? Tidurnya di mana? Makannya pakai apa? Minumnya pakai apa? Itu ditapak tilasnya, dikerjakan semuanya. Maka ketika beliau berapa kilo dari Madinah semuanya, beliau berhenti duduk juga. Padahal belum capek karena Rasulullah duduk juga. Ketika Rasulullah tentunya sudah meninggal dunia, diikuti lagi seperti itu. Kemudian dia ingat Rasulullah kapan ke toiletnya, ya. Dan di mana? Maka beliau ketika kencing, Ibnu Umar juga kencing, padahal dia belum kencing, dipaksa-paksakan supaya sesuai dengan Rasulullah. Terus begitu seluruhnya diikuti, namanya nampak tilas. Hanya Ibnu Umar saja di atas sekian ratus sahabat, dan Ibnu Umar saja yang memahami seperti itu. Maka Ibnu Umar seolah dapat pahala, semangat mengikutinya, tapi nggak dapat pahala nampak tilasnya, nggak ada perintah dari Rasulullah. Nah, makanya orang yang tadi kalau
dia kepengen buat rumah seperti rumahnya Rasulullah, memelihara unta, itu dia dapat pahala semangatnya. Oh, insya Allah dapat pahala semangatnya, tapi nggak dapat pahala melihara untanya. Itu Ahlus Sunnah. Sekarang kita masuk jamaah apa? Secara cepat. Al-jamaah artinya juga banyak. Jamaah itu bersama-sama. Jamaah lebih daripada dua. Maksudnya jamaah itu syaratnya dia lebih daripada dua atau lebih daripada satu. Dua orang dikatakan jamaah. Setelah jamaah dua orang dikatakan jamaah. Itu secara bahasa jamaah sama mufrad. Mufrad itu sendiri. Kalau jamaah lebih daripada satu atau dua. Secara istilah jamaah itu punya 5 arti berdasarkan hadis. Ya. Hadis pertama disebutkan man arada minkum bahbahatal jannah fal yalzamil jamaah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa ma'al isnaini abad. Hendaknya kalian, barang siapa di antara kalian yang ingin masuk surga di tengah-tengah surga, maka hendaknya berpegang teguh pada jamaah. Pada jamaah. Karena sebenarnya syaitan itu bersama satu orang. Dan dia kalau ada 2 orang agak jauh, menjauh. Semakin banyak orangnya, semakin jauh. Maka semakin banyak jamaahnya, semakin syaitan itu lari. Itu pertama, jadi jamaah itu kelompok. Yang kedua, disebutkan sataftariqu ummati ala 71 firqah. Umatku itu akan berpecah-pecah menjadi 71 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu, wahiyal jamaah. Kecuali satu, siapa satu itu jamaah. Maka sekarang banyak orang dirikan namanya jamaah. Jamaah apa? Jamaah apa? Apa di misalnya jamaah Ansarus Sunnah. Ada jamaah ini, ada jamaah ini, ada jamaahnya. Maksudnya dari jamaahnya jadi itu organisasi. Ya, semuanya kepengen masuk surga, membuat jamaah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, dalam hadis disebutkan man ra'a min amirihi syai'an yukrihu. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya, maksudnya khalifahnya, pemimpinnya, dia melihat sesuatu yang dia tidak suka, falyasbir, dan ini sabar, tetap taat. Walaupun dia amirnya ini punya sifat-sifat yang tidak baik, jangan keluar, tetap sabar, tetap taat sama dia menegakkan yang baik. Falyasbir, fa inna man faraqal jamaah. Karena barang siapa yang keluar dari jamaah, maka famata illa mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari jamaah syibra, walaupun masih jengkal, kalau dia mati dalam keadaan keluar dari jamaah, tidak mau baiat dengan pimpinannya, maka kalau mati dalam keadaan kayak bangkai, kayak ayam ditabrak. Dari 3 hadis ini bisa disimpulkan bahwa jamaah mempunyai beberapa arti. Pertama, jamaah itu adalah sahabat Rasulullah SAW. Karena apa? Dalam hadis saya disebutkan mahiyal jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Jamaah itu apa-apa yang saya kerjakan dan apa-apa yang dikerjakan oleh sahabat-sahabatku. Namanya manhaj sahabat. Orang yang ikuti bagaimana ibadahnya sahabat berarti dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ikuti jamaah sahabat. Ada yang mengatakan ijma, ulama sahabat kalau berkumpul tidak mungkin berkumpul terhadap kebatilan. Mana kedua? Mana ketiga? Jamaah adalah jamaah secara umum. Orang menyebutnya syaratul aqdam. Maksud mayoritas kaum muslimin itu jamaah. Jika ada orang beribadah atau ada orang yang mempunyai keyakinan di luar keyakinan mayoritas umat Islam, jadi dia nyeleneh, namanya aliran sesat, keluar dari jamaah kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin begini, kemudian dia nyeleneh sendiri. Seperti semua Idul Fitri pada hari Sabtu